Kawan, kembali lagi di acara paling laknat di dunia dan di akhirat. Apalagi kalau bukan Iko Berita Tabang. betul. Kali ini kita spesial 17 Agustus ya. Walaupun kita tidak memakai seragam merah putih, Tapi saya pakai batik. iya. Anda Tapi saya dalamnya Mukanya hati batik. saya, mukamu batik. maksud Anda? Iya. Banyak bombel-bombel. Bukan, maksud saya itu meskipun luarannya kita tidak merah putih, tapi hati dan jiwa kita Warnanya merah. semangat kita merah Ya, putih betul. Karena ini edisi Betul. spesial kemerdekaan Republik Indonesia. Jambi bisa Indonesia maju. Betul, bukan itu slogannya. Nah, ini kan di segmen awal ini kita akan Betul. kasih tahu informasi yang sangat penting dan Betul, sudah dirangkum. sangat berfaedah. Iya betul. Betul. Ini kita apresiasi untuk produser baru dari Iko Waduh. Berita Tabapos. Yang lama. Selamat. Bukannya Anda produser. Kamu sudah menjadi produser ya. Biasanya. Berarti produser itu naik jabatan, tunjangan. Betul itu gaji. tunjangan tuh. Mantap. Tunjangan ya, mungkin bisa diselipkan di Di mana? gaji. Slip gaji ya. Kan slip ada tuh. gaji. Tidak kan di atas tuh ada. Tunjangan Kok? jabatan. Tunjangan jabatan kan begitu kan. Besok saya selipkan strip Janganlah. Mudah-mudahan pihak yang berwenang. dewan melihat acara ini ya. Maksud saya kita ke berita pertama dulu. Ya. Ada berita apa tuh, Bung? Yang Oh, berwenang. iya, saya. Jadi pertama ini Mesti nggak Anda bikin runner enggak ya? enggak. Yang penting tahu ngedit. Udah biasa, hidup ini memang pusing kan. Kali ini kita nanti ya berita spesial 17-annya nanti dulu, karena selain 17-an kali ini kita nih lagi dipusingkan dengan musim kemarau ya. Tuh. Dan juga langganan Provinsi Jambi apa? Banjir. Bukan. Yang langganan paling langganan. Ya apa tuh? Yang itu tuh kabut telah tiba. Oh, kebakaran. Wah iya, mantap Ya. sekali ya. Kali ini ada berita pertama dari Kabupaten Muaro Jambi, yaitu ada pabrik triplek yang ini. Oh, ini lagi viral kemarin ya. Ini memang di dekat rumah teman saya ini. teman yang mana? Teman saya. Cowok apa cewek? Cowok dan cewek. Teman Anda saya. jangan di atas dong, saya jadi pendek. Teman saya cowok dan cewek itu Oh, iya. rumahnya di daerah Jaluko ini kan ya. Betul. Iya, di Luar Daerah Kota, Jambi Luar Kota, itu daerah yaitu Sungai tepatnya Duren. itu Kecamatan Sungai Duren. Nah, betul. Ini dia beritanya untuk Anda ya. Selasa 18 Agustus siang, masyarakat Desa Sungai Duren, Kecamatan Jaluko, Kabupaten Muaro Jambi dihebohkan dengan kebakaran di pabrik triplek milik PT Duren Mandiri Fortune. Pabrik tersebut berada di RT 10 Desa Sungai Duren. Kebakaran terjadi sekira pukul 12 siang. Terlihat asap pekat tebal membumbung tinggi dari bangunan milik perusahaan. Kapolsek Jaluko Ibtu Irwan mengatakan, kronologis kebakaran terjadi saat karyawan tengah beristirahat. Tiba-tiba kobaran api muncul dari tempat pengeringan triplek serta gudang boiler milik perusahaan. Dengan cepat, 1 unit mobil pemadam kebakaran dari Jaluko dan 2 unit mesin Robin dari BPBD datang dengan cepat memadamkan api. Namun material triplek yang berbahan kayu membuat api begitu cepat merambat ke seluruh sisi gudang. Petugas baru bisa memadamkan selama 1 jam. Saat kejadian tidak ada korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Saat itu Satreskrim Polsek Jaluko masih menyelidiki penyebab kebakaran. Namun dugaan sementara penyebab kebakaran yakni korsleting listrik, di mana di lokasi gudang yang memiliki suhu panas menyebabkan kabel mudah memuai. Pemadaman masih berlangsung, ada 2 unit damkar serta dibantu oleh karyawan serta personel Polri TNI serta dari kecamatan juga membantu memadamkan. Insya Allah dalam waktu dekat ini bisa dipadamkan. Tadi jam berapa kira-kira? Sekitar jam-jam 12-an titik kosong. Ada korban jiwa? Untuk sementara tidak ada. Tapi ada yang cedera tadi ya? Satu itu cedera karena tangannya luka, kena seng pada saat lagi penyemprotan motor. Novia Putri Sanjaya, Jack TV, ngabari. Nah, itu tadi salah satu yang sangat viral, asapnya membumbung tinggi. Ya, iya. Kalau dilihat sih kayak letusan gunung Sinabung ya. Tapi kita tidak punya
Ada gunung hutan, gunung penderitaan. Jadi ini salah salah satu kejadian yang sangat disayangkan juga, bahwasanya ini adalah salah satu pabrik terbesar juga untuk triplek, di mana masyarakat juga bekerja di situ. Dan semoga tidak ada korban jiwa dan juga mungkin kerugian material cukup besar ini. Ya, karena ini awal itu lah di korsleting listrik dan juga itu faktor pensupport itu adalah musim kemarau sekarang kan. Jadi itu gampang menyebar. Kayu juga sudah banyak ya. Kita tinggalkan berita dari triplek kebakaran tadi. Lanjut masih dari Kabupaten Muaro Jambi. Kali ini ada dari pihak kepolisian yang itu langsung menyelidiki atau langsung melakukan pemeriksaan terhadap karyawan PT Karisma itu terkait kebakaran lahan yang terjadi beberapa hari. Tempat kejadian perkara. Ini dia berita. Polres Muaro Jambi terus menyelidiki kasus kebakaran yang terjadi di lahan hak guna usaha milik PT Karisma. Kebakaran di lahan milik perusahaan perkebunan Iko terjadi pada Minggu 9 Agustus 2020 dan menghanguskan sekira 10 hektar lahan. Lahan yang terbakar berada di Desa Kemingking Dalam, Kecamatan Taman Rajo, Kabupaten Muaro Jambi. Kapolres Muaro Jambi AKBP Ardianto mengatakan, Polres telah melakukan klarifikasi terhadap para staf atau pegawai PT Karisma terkait penyebab kebakaran. Namun pihaknya belum dapat meningkatkan ke tingkat penyidikan karena belum memiliki alat bukti yang cukup. Penyelidikan belum dapat diketahui bahwa hal tersebut disengaja karena kepolisian dalam proses penyidikan tindak pidana minimal berdasarkan 2 alat bukti yang cukup. Kita belum dapat keterangan saksi, kita belum dapat melihat baik dari CCTV, unsur kesengajaannya itu belum dapat terpenuhi. Sehingga kita kepolisian bekerja secara profesional dan proporsional. Dopia Putri Sanjaya, Jack TV ngabari. Balik lagi di program saya Nanda, balik lagi bukan Iko Berita Apa-apa. Di segmen kedua ini ada berita dari kita ke Kabupaten Sarolangun. Ini udah betul. Teritorial Cendra ya. Nomor berapa sih? Belum. Jadi kali ini masih seputar 17 Agustus ada 181 narapidana yaitu dari Lapas Sarolangun mendapatkan remisi. Ini dia berita juga. 181 orang warga binaan Lapas kelas 2B Sarolangun memperoleh remisi umum Hari Kemerdekaan ke-75 Republik Indonesia. Remisi secara simbolis diberikan oleh Wakil Bupati Sarolangun Hilalatil Badri. Pemberian remisi itu disambut haru oleh pihak narapidana dan pihak keluarga. Kepala Lapas kelas 2B Sarolangun Irwan mengatakan, dari 181 narapidana tersebut, tidak ada sekok pun narapidana yang memperoleh remisi bebas. Besaran remisi yang diperoleh berupa masa pengurangan hukuman 1 hingga 6 bulan. Terdiri dari 136 orang narapidana kasus pidana umum. 200 lebih warga binaan kita tadi disampaikan kalau Bupati yang mempunyai hak memperoleh remisi itu berjumlah 181. Itu kisaran antara 1 bulan sampai 6 bulan. Yang remisi warga binaan yang langsung bebas nggak ada, nihil kita. Jadi remisi yang didapat pada tahun ini adalah remisi umum 1. Untuk remisi umum 2 artinya remisi yang langsung warga binaan bebas itu kita kosong. Selamat Riyadi, Jack TV ngabari. 321. Nah, buat yang belum tahu, remisi ini pengurangan masa tahanan terhadap suatu kaum karena suatu alasan tertentu. Ya, misalnya betul. dia satunya tentang kemerdekaan. ada juga karena perilaku yang baik. Banyak Kemarin Lebaran juga dikasih ya. Ya, remisinya remisi Idul Fitri ya, series. Tuh. Ya, series Idul Fitri, series kemerdekaan. Ya. Iya. Itu remisi. Kalau remedi kisah cintamu. Enggak. Begini saja. Ya, itulah dia berita dari Sarolangun. Salut juga untuk pemerintah yang ini Kemenkumham ya. Dari Kemenkumham luar biasa. Sebenarnya ini sangat diapresiasi dan juga sangat ditunggu oleh narapidana ya. Ya. Lanjut ke berita kedua Om di segmen kedua juga. Lanjut kali ini tidak hanya dari Sarolangun, tidak kredit ribet.
tidak hanya dari Sawangan, ada juga dari daerah-daerah lain itu di Provinsi Jambi. Betul. Itu totalnya ada sekitar 2.517 orang narapidana Yang ini mendapatkan remisi. yang berhasil mendapatkan remisi. Pertanyaan kita. 2.517 narapidana dan anak di lembaga pemasyarakatan yang ada di Provinsi Jambi mendapatkan remisi kemerdekaan. Dari jumlah tersebut, 2.459 di antaranya mendapatkan remisi umum 1 atau pengurangan masa hukuman. Remisi dalam rangka Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-75 IKO bervariasi antara 1 hingga 6 bulan. Selain itu ada juga 58 orang yang mendapatkan remisi umum 2 atau langsung bebas. Namun dari 58 orang tersebut hanya seorang yang bebas pada hari kemerdekaan, karena 57 narapidana lainnya masih menjalani hukuman subsidiar. Adapun untuk yang mendapatkan remisi umum 2 yang langsung bebas pada 17 Agustus IKO berasal dari LPKA Muaro Bulian atas nama Dirga Panji Kurniawan. Dalam rekapitulasi data kantor wilayah Kemenkumham Jambi, remisi umum 1 terbanyak berada pada lapas narkotika kelas 3 Muaro Sabah dengan 415 narapidana. Sedangkan jumlah paling sedikit ada di LPKA kelas 2B Jambi sebanyak 18 orang. Dan narapidana yang berperilaku baik semasa dalam tahanan. Jumlah penghuni ini hari ya. Jumlah penghuni ini hari sebanyak 3.850 orang ya. Setelah itu yang mendapatkan remisi hari ini ya, yang mendapatkan remisi hari ini sebanyak 2.517 orang. Hari ini juga 1 orang langsung bebas, anak-anak. Nah itu perlu saya sampaikan kepada saudara-saudara. Kasusnya kasus susila. Jadi hari ini 1 orang. Alhamdulillah ini hari-hari sangat banyak memang mendapat remisi. Semoga anak-anak semua ini sudah kita lihat bahwasanya di dalam itu memang tingkah lakunya sudah sangat baik dan sesuai dengan aturan di Undang-Undang Nomor 12 ya, tentang pemasyarakatan. Mereka itu mendapat remisi atas berlakuan baik. Asal Patahangi, Jack TV ngabari. Oke, balik lagi di acara Iko Berita Entah Hapo-Hapo. Nah, kalau sebelumnya tadi sama abang-abang yang ganteng, kali ini di segmen ketiga maka sama kita mbak-mbak yang kami di sini yang gantiin abang-abang tadi. Jadi di segmen ketiga ini kami akan memberi kalian informasi beberapa berita. Yang pertama itu ada Lanjutin dari beritanya. Ini ada tentang di Hari Kemerdekaan Jambi yang diperoleh kado tambahan 20 pasien COVID-19 Kota Jambi. Tapi kadonya ini bukan kado yang membahagiakan pemirsa, tapi kadonya nih bisa dibilang gimana tuh? Ya, kadonya itu deep gitu. Termasuk kado yang gitu tidak ya, diinginkan atau kado yang sangat buruk. Jadi di Kota Jambi itu pas di Hari Kemerdekaan kita mendapatkan penambahan 20 pasien virus corona baru. Sedih nggak sih Kak? Rasanya tuh kayak gimana ya, kayak sedih kan? kurang terima gitu kan, tapi itu adalah kado, Iya. tapi itu nggak bagus, Sedih. Mana itu? Ini dia beritanya. Di Hari Kemerdekaan ke-75 Republik Indonesia, kasus terkonfirmasi positif virus corona di Provinsi Jambi bertambah 20 orang. Dengan demikian kasus bertambah menjadi 245 orang. Sementara angka kesembuhan juga bertambah 1 orang dari 121 menjadi 122 orang. Dan pasien meninggal dunia tetap 4 orang. Berdasarkan rilis tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Provinsi Jambi, ke-20 pasien tambahan IKO, 7 orang berasal dari Kabupaten Batanghari, 3 dari Kabupaten Tanjung Jabung Timur, 3 dari Kabupaten Tanjung Jabung Barat, 2 dari Kota Jambi, 2 dari Kabupaten Muaro Jambi, 2 dari Kabupaten Sarolangun, dan 1 dari Kabupaten Tebo. Untuk 3 pasien dari Kabupaten Tanjung Jabung Barat, penambahan pasien dari riwayat kontak yang sama yakni pasien 209, di mana 2 pasien diantaranya merupakan perawat di Rumah Sakit Kiai Haji Daud Arif Kuala Tungkal.
Selain itu, 7 pasien asal Batanghari juga terpapar virus corona dari pasien yang sama, yakni pasien 181 dan 182, di mana kedua pasien itu merupakan klaster lapas Muaro Bulian. Tim Liputan, JEK TV, ngabari. Itu tadi beritanya. Gimana tadi Mbak Kaye? Sedih sih ngelihatnya, apalagi kan kado yang diimpi-impikan semua orang itu kan pasti membahagiakan. Ya, Kak. seharusnya itu tuh harus yang happy-happy, harus yang senang-senang, tapi malah ini kayaknya kadonya sangat-sangat buruk. Kota Jambi ternyata menambah dapat tambahan kado virus corona 7 pasien. Sedih sih Kak. parah sih itu. 20 pasien, maaf bukan 7. 20 Mbak. Nah, langsung masuk ke berita selanjutnya. Di sini ada masih terkait tentang COVID-19 atau Corona. Aduh sedih banget. COVID-19 terus ya kayaknya nih. Lagi-lagi Corona. Gimana nih beritanya Kak? Ini tentang pandemi COVID-19 yang dikubur mimpi 71 calon paskibra Kota Jambi. Aduh, ini anak paskib. Langsung aja kita lihat beritanya. Ini dia. Berdasarkan hasil rapat yang telah dilaksanakan pemerintah Kota Jambi, pengibaran bendera Hari Kemerdekaan 17 Agustus tahun itu hanya dilakukan 3 orang pengibar bendera. Pengibar bendera dipilih dari 3 anggota Purna Paskibra Kota Jambi tahun 2019 lalu. Keputusan itu mengubur mimpi 71 calon paskibra yang telah berlatih hampir 2 bulan. Menyikapi persoalan itu, pelatih sekaligus Ketua Purna Tugas Paskibra Kota Jambi Cipta Hendra mengaku kecewa dan pasrah dikarenakan puluhan anggota Paskibra terpilih tahun itu telah melaksanakan latihan rutin sejak jauh-jauh hari. Dituturkannya calon Paskibra yang berdomisili di luar Kota Jambi bahkan rela berangkat dari subuh guna menghadiri latihan rutin. Kalau kecewa pasti karena mereka sudah mulai latihan dari bulan Maret kemarin. Jadi mereka sudah boleh dibilang mereka berpanas-panas, mereka sudah mulai lagi dan mereka juga sudah bahkan waktu yang sebenarnya untuk mereka untuk berkumpul dengan keluarga. Pasti kecewa pasti ada. Namun apa hendak dikata ya, karena ini gejala COVID-19 kita juga maklum. Sementara itu, juru bicara pemerintah Kota Jambi Abu Bakar memastikan upacara tak menggunakan paskibra lengkap berdasarkan edaran pemerintah pusat. Pelaksanaan upacara HUT RI tahun 2020 itu akan dilakukan lebih awal, ialah pada jam 7 pagi. Sebab pada jam 10 pagi, segala jajaran pemerintah akan mengikuti prosesi detik-detik proklamasi secara virtual yang disiarkan secara langsung dari Istana Merdeka. Kagetnya pada upacara penurunan bendera juga akan dilakukan lebih cepat, ialah sebelum mengikuti virtual prosesi penurunan bendera dari Istana Negara. Wahyu Utami, JEK TV, ngabari. Nah, iya. Apa kalian ketawa-tawa? Luar biasa ya berita COVID tadi. COVID tadi disampaikan oleh adik-adik kami ini. Iya. Ya kan, ini salah satu bentuk apresiasi dari kami untuk teman-teman mahasiswa dari Universitas Jambi yang lagi magang di JEK TV. Jadi ada beberapa informasi yang sudah disampaikan oleh mereka tadi ya sebelum break. Dan di segmen terakhir ini ada berita dari mana Om Jin? Kita itu ada dari Kota Jambi aja. Gak usah jauh-jauh ya. Bentar ya, mana berita? Nih. Ya, dari Muaro Jambi. Berita terakhir kali ini datang dari Kabupaten Muaro Jambi, yaitu ada berita yang sangat miris ya. Di hari kemerdekaan ini masih ada anak-anak yang tidak memiliki paket data untuk belajar online. Ini salah satu yang berita yang sangat beberapa hari diangkat oleh beberapa media ya. Betul. Terus media nasional kemudian daerah juga diangkat. Salut untuk pihak kepolisian yang memberikan tempatnya. Hampir setiap pagi puluhan pelajar mendatangi markas Polsek Sekernan Kabupaten Muaro Jambi. Orang datang secara berkelompok dari berbagai jenjang pendidikan, mulai sekolah dasar hingga sekolah menengah atas. Para pelajar memanfaatkan fasilitas Wi-Fi gratis yang ada di Polsek Sekernan untuk belajar online.
Segala yang datang memang kesulitan belajar daring akibat sulitnya jaringan internet atau tidak memiliki kuota internet. Kegiatan belajar daring di kantor polisi IKO tidak hanya diikuti murid tetapi juga guru. Kapolres Muaro Jambi AKBP Ardianto mengatakan adanya program belajar di kantor polisi atau Bekali setelah pihaknya menerima informasi banyaknya anak yang kesulitan belajar daring akibat terkendala sinyal internet hingga ketiadaan gawai atau smartphone. Proses belajar mengajar dengan sistem daring karena saat ini maraknya pemberitaan di media massa terkait dari masyarakat ataupun pelajar yang ekonomi menengah ke bawah mengalami kesulitan dalam memperoleh kuota internet untuk mengikuti pelajaran melalui daring. Hingga Polres Muaro Jambi melalui program Bekali ini diharapkan dapat membantu bagi masyarakat ekonomi menengah ke bawah yang kesulitan memperoleh jaringan internet. Wakapolres Muaro Jambi Kompol Pajang Gumilang menambahkan, program Bekali IKO akan selalu tersedia selama sekolah daring masih melakukan kepada murid di Muaro Jambi. Namun selama di kantor polisi, para murid tidak diperkenankan bermain game atau membuka situs lainnya yang tidak berkenan dengan pelajaran. Menghadap ke pemerintah daerah, ke Ibu Bupati. Ibu Bupati juga sudah sangat apresiasi dan menyambut baik. Kami akan koordinasi dengan Kepala Dinas Pendidikan dan Kominfo. Dari Dinas Pendidikan sendiri juga kami sudah mintakan sudah ajukan surat untuk mensosialisasikan kepada sekolah-sekolah nanti dari Dinas Pendidikan Kabupaten Muaro Jambi yang akan mensosialisasikan, menyebarkan informasi ini kepada sekolah-sekolah baik SD maupun SMP karena kabupaten itu lingkupnya di SD dan SMP. Novia Putri Sanjaya, Cek TV, ngabari. Salah satu bentuk pelayanan yang dilakukan oleh kepolisian daerah, terutama Polres Muaro Jambi yang memberikan fasilitas kepada anak-anak atau adik-adik ini untuk bisa menggunakan WiFi untuk kegiatan belajar daring. Betul sekali. Kalau buat kalian teman-teman mahasiswa nih kan saat ini magang nih. Kalau untuk kegiatan belajar di kampus kan saat ini masih vakum ya? Iya, sampai semester depan kita baru mulai tatap muka. Oh gitu, kalian masih daring juga berarti ya? Iya, masih daring. Masih daring. Merasanya seperti apa sih? Sekarang kondisi COVID sekarang, kemudian suruh daring, gimana? Ya, pasti lebih sulit ya, soalnya kan ini karena ngeluarin biaya juga untuk kuota internet kan. Sulit tuh ya, menyerap pelajarannya mungkin lebih butuh tenaga ekstra karena kan nggak diajarin langsung. Bukannya kalian lebih senang di rumah? Betul. Itu salah satunya. Itu hanya kamuflase kan kalian bilang sulit menyerap pelajaran. Kamu sebenarnya senang sih di rumah. Kalian merdeka di rumah ya. Rebahan. Awalnya memang agak senang sih, cuman semenjak udah berbulan-bulan nggak sekolah, nggak masuk kuliah, itu tuh rasanya kayak jadi wah ternyata ini pesan-pesan untuk adik-adik dan juga terutama adik-adik ya yang masih belajar daring itu seperti apa? Kalau dari kalian? Kalian tahu nggak daring itu kepanjangannya? Tahu dong, daring itu dalam jaringan. Monika nggak tahu, aku tahu dia sendiri. Monika nggak tahu. Jadi untuk adik-adik dari SD, SMP sampai jenjang perguruan tinggi yang masih di bawah kita kita sekarang semester 7. Doain ya mau buat skripsi ini bentar lagi. Anda yakin tamat semester 7? Harus kemelut dong. Seperti beliau tamat semester. Jadi untuk adik-adik yang di rumah yang sekarang lagi daring tetap semangat sama karena bukan guru ataupun dosen yang ngajarin tapi mungkin peran orang tua yang paling mumpuni sekarang untuk mengajarkan adik-adik di rumah. Jadi kalian harus sering-sering komunikasi sama orang tua, jangan HP-an terus sama jangan rebahan terus. Jangan terus-terusan main game online. Dan juga harus lebih meningkatkan kreativitas dari teman-teman juga semuanya. Jangan cuman pikirannya harus rebahan doang kan. Jadi harus lebih kreatif lah ya. Ya, berkarya dari rumah. Produktif ya. Ya, tetap produktif bener banget. Salah satu atau beberapa pesan dari ini ya adik-adik kita yang lagi kuliah dan lagi makan di TV. Semoga bisa diserap juga kepada masyarakat dan terutama untuk orang tua juga harusnya lebih sabar juga ya untuk ngajarin adik-adik di rumah atau anak-anaknya karena beberapa saat yang lalu kita semua terflashback kan di mana
Kalau dulu orang tua tuh hanya mengantarkan anaknya, nggak tahu anaknya belajarnya seperti apa, ya kan. Sekarang mulai belajar atau mengajarkan anaknya kembali. Mungkin flashback juga buat aku Kentung, di mana masih diajar sama orang tua, ngerjain PR juga masih Nggak pernah. Nggak pernah. Kamu kan dibuang ya? Aku dibuang dong. Broken home. Sedih. Dan ini terakhir ya, apa nih pesan-pesan atau harapannya untuk Indonesia nih di ulang tahun Untuk ke-75? Indonesia ulang tahun yang ke-75, Indonesia semakin maju pertama, kemudian juga masyarakatnya semakin sejahtera, kemudian juga hadirnya pemerintahan atau hadirnya orang-orang yang memiliki kapasitas untuk membantu masyarakat rendah atau terpencil ataupun yang pendapatannya masih kecil juga, itu sangat ditunggu oleh masyarakat. Gebrakan-gebrakan baru oleh beberapa pemimpin dan semua pemimpin pastinya ditunggu ya. Kalau dari kamu? Kalau dari saya untuk Indonesia mudah-mudahan lebih maju, terutama untuk sumber daya manusianya, karena masih banyak yang kurang mencintai negeri sendiri. Dan maupun juga, produk budaya semuanya itu masih banyak yang lebih memilih budaya luar gitu kan, lebih menggaung-gaungkan budaya luar dari budaya kita sendiri, seperti anak-anak drakor ya. Oh, itu sangat tidak baik sebenarnya. Dan kita juga masyarakat juga harusnya lebih sadar bahwasanya kita akan menghadapi bonus demografi. Betul. Nah, jadi harus siap-siap juga untuk teman-teman seumuran mereka ini mempersiapkan diri, mempersiapkan kemampuan dan juga mempersiapkan link. Ya, untuk yang belum tahu bonus demografi itu adalah apa? Bonus demografi, silakan. Usia produktif itu lebih tinggi daripada usia yang di atasnya ya. Betul sekali, itu jadi, sangat bagus untuk pertumbuhan negara ya. Kemajuan negara. Terutama ekonomi ya yang kita fokuskan. Terima kasih kan kalian sudah menyaksikan Ikut Berita Tanpa Apa. Terima kasih untuk kalian berdua. Akhir kata saya Andika Kusuma. Saya Prabowo Subianto, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu di minggu depan ya. Follow Instagram dan juga YouTube channel kami dan dadah.